Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Uttanawato satimato suci kamasa ni samakarino sanyatasa cak dhamma jiwino apamatasa yaso biwadati. Tabah dan penuh perhatian, suci dalam setiap perbuatan, hati-hati dalam setiap tingkah laku, mengendalikan diri dengan baik, dan hidup secara benar, maka orang yang selalu waspada ini akan maju dengan cepat. Dikutip dari Dhammapada, bab 2, Apamada Waga, Sair 24. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Sotihotu, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan saya, Pandita Suyanto, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah judul pembahasan, yaitu Kiat Sukses Menurut Agama Buddha. Sahabat UBTV, kita pada umumnya atau hampir semua manusia itu ingin sukses. Siapa sih yang tidak ingin sukses? Pasti semuanya ingin sukses. Anda, saya juga ingin sukses. Nah, banyak ahli-ahli yang memberikan pandangan, memberikan ilmu tentang cara-cara meraih sukses. Nah, dalam agama Buddha juga ada kiat-kiat untuk meraih sukses. Ya, kiat-kiat untuk meraih sukses. Nah, Sang Buddha memberikan tuntunan bahwa untuk meraih sukses ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Utana Sampada. Utana Sampada itu artinya kerja keras. Kalau kita ingin sukses, ya harus kerja keras. Kerja dengan sungguh-sungguh, dengan mencurahkan tenaga, pikiran, untuk sungguh-sungguh, bahkan kalau bisa mencapai satu keahlian dalam pekerjaan itu. Jadi bukan bekerja asal-asalan, bukan kerja semau-maunya, bukan bekerja bermalas-malasan, tapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan usaha yang sangat luar biasa. Itu modal pertama untuk bisa sukses. Ya, coba tanya kepada orang-orang yang sukses. Mereka telah mengalami jatuh bangun, ya, jatuh bangun, dan tidak ada jera, tidak ada frustasi, tidak ada putus asa. Mereka jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dengan kerja keras itu pada akhirnya dia bisa sukses. Inilah Utana Sampada. Yang kedua adalah Araka Sampada. Apa artinya Araka Sampada? Araka Sampada itu artinya cermat, teliti, menjaga hasil kerja atau nafkah kekayaan yang sudah diperoleh itu diperhitungkan dengan cermat, penggunaannya, pengelolaannya, sehingga bisa terjaga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, katakanlah kalau mendapat penghasilan, ya penghasilan itu tidak semuanya dihabiskan. Tentu harus ada bagian yang disimpan, ada yang ditabung, ada bagian yang misalnya untuk
investasi, ada bagian yang untuk misalnya mempersiapkan biaya pendidikan anak-anaknya. Itu semua harus dikelola dengan cermat. Sehingga tidak semua hasil yang didapatkan dari kerja keras tadi dibuang begitu saja untuk memenuhi keinginan. Seharusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Apa beda kebutuhan dan keinginan? Sangat berbeda. Kalau kebutuhan itu terbatas, tapi kalau keinginan itu tidak terbatas. Nah, kalau hasil kerja kita dihabiskan untuk memenuhi keinginan, ya nggak cukup. Nanti terjadi besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Itu sangat berbahaya. Ya, harusnya apa? Ya, pendapatan, penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Sehingga ada sisa yang disimpan, ada sisa yang ditabung. Itulah araka sampada. Kemudian yang ketiga adalah kalyanamita, memiliki sahabat-sahabat yang baik. Ya, kita tidak mungkin lepas dari hubungan sosial dengan teman, dengan sahabat, dengan mitra, dengan kenalan. Tetapi kita hendaknya bijaksana. Pilihlah sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu apa? Sahabat yang mendukung kita. Sahabat yang bisa mengingatkan kita, bukan mengajak untuk kejahatan, bukan mengajak untuk pemborosan. Ya, kalau sahabat untuk minum-minuman itu bisa berbahaya. Akan menambah pengeluaran kita. Tapi kalau sahabat yang baik, yang bisa mendukung kehidupan kita, mungkin akan mengingatkan kalau kita salah. Kalau kita keliru bisa diingatkan. Nah, dengan begitu maka kita tidak jadi salah dan bisa selamat. Nah, apa yang berikutnya? Kita tunggu yang satu ini lewat. Mari kita ikuti. Ya, sahabat UBTV, tadi sudah kita bahas 3 hal untuk kiat sukses menurut agama Buddha. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Apa yang keempat untuk mendukung kesuksesan kita? Yaitu sama jiwikata. Sama jiwikata itu artinya hidup sederhana, hidup tidak boros, hidup menyesuaikan kemampuan kita atau finansial kita atau penghasilan kita. Ya, kembali lagi, kalau kita bisa memanfaatkan penghasilan kita dengan hidup sederhana, hidup yang tidak boros, yang tidak berfoya-foya, yang tidak menghambur-hamburkan kekayaan kita atau penghasilan kita, yaitu menjadi satu modal untuk mencapai kesuksesan. Kenapa? Ya, apalah artinya kita kerja keras, apalah artinya tadi menabung, berinvestasi, menjaga penghasilan itu agar tetap terjaga dengan baik, kemudian memiliki sahabat-sahabat yang baik. Tapi kalau hidup kita boros, ya kembali lagi besar pasak daripada tiang, akhirnya apa? Ya kita tidak punya tabungan. Karena tidak punya tabungan, ketika membutuhkan kita kesulitan. Akhirnya ya yang namanya sukses itu tidak bisa kita miliki. Karena itu yang keempat adalah sama jiwikata. Hidup sederhana, tidak boros, sesuai dengan kemampuan. Ya artinya sesuai kemampuan, kembali lagi bahwa yang harus dikejar target minimal itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Jagat raya ini digulung, dimiliki seorang diri, rasanya masih kurang. Itulah nafsu, itulah tanha yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Tapi kalau kebutuhan, sejatinya kebutuhan itu
bisa dikalkulasi, bisa dihitung dengan cermat. Sehingga penghasilan kita tentu bisa disesuaikan pengeluarannya, sehingga ada sisa, ada lebih, dan lebih ini bisa ditabung, bisa diinvestasikan, dan akhirnya itulah menjadi sumber kesuksesan kita. Nah, 4 hal itu, Utana Sampada, kerja keras, kemudian Araka Sampada, menjaga, melindungi hasil pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Kalyanamita, memiliki sahabat yang baik, yang mendukung kita. Dan yang keempat adalah Samajivikata, hidup sederhana, tidak boros. Nah, selain 4 hal ini, Sang Buddha, Guru Agung Agama Buddha juga memberikan tuntunan, ada 4 kekuatan dhamma untuk mencapai sukses. Atau disebut satu idi pada dhamma. Satu artinya 4, idi pada itu kekuatan, dhamma ya ajaran. Jadi 4 ajaran yang menjadi kekuatan untuk meraih kesuksesan. Apa saja 4 catu idi pada dhamma itu? Yang pertama adalah canda. Canda itu artinya rasa senang, rasa gembira, menekuni pekerjaan yang dilakukan. Jadi kalau tadi Utana Sampada itu kerja keras, sebenarnya berpasangan dengan yang canda. Kerja keras itu bisa diwujudkan kalau kita punya rasa senang, rasa gembira untuk mengerjakan tugas itu. Rasa gembira, rasa senang ini menuntun diri kita untuk melakukan pekerjaan itu dengan sangat sungguh-sungguh, bekerja keras, bahkan tidak ingat waktu, tahu-tahu sudah sore, sudah waktunya istirahat, seperti itu. Tekun sekali dan berusaha terus mencari bagaimana memajukan. Ini adalah hasil dari canda, yaitu kegembiraan, kesenangan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan dhamma, yaitu wirya. Wirya itu semangat. Ya sebenarnya otomatis kalau kita mengembangkan canda, memiliki kegembiraan, pekerjaan itu kalau sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan kesenangan kita, kita akan tidak dipaksa, dengan senang hati melakukan. Kemudian disertai dengan semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa. Ya, wirya. Nah, sudah kerja keras, kerjanya diikuti dengan kesenangan, sesuai passion, sesuai hobi, kemudian penuh semangat, wirya, ya pasti hasilnya akan berlipat, akan lebih sukses. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cita. Cita artinya adalah cermat, teliti, kemudian juga hati-hati, jangan sampai ada kekeliruan, ada kelalaian. Pekerjaan itu kalau kita lakukan dengan cermat, dengan penuh konsentrasi atau fokus, ya istilahnya fokus. Kalau kerja itu harus fokus, karena dengan fokus itu tingkat kecermatannya, tingkat ketelitiannya menjadi lebih tinggi. Keakuratannya lebih tinggi, maka hasilnya, kesempurnaannya juga lebih tinggi. Nah, itulah yang disebut cita. Jadi tadi sudah canda, kemudian wirya, ditambah lagi cita, yaitu teliti, fokus, sungguh-sungguh, maka hasilnya akan lebih berlipat ganda, lebih sukses lagi. Nah, kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya, yaitu wimangsa. Apa artinya wimangsa? Wimangsa artinya adalah mencoba untuk berinovasi. Jadi mencari terobosan. Apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan. Untuk melipat gandakan hasil harus dicari langkah-langkah. Harus dicari pendekatan-pendekatan, metode-metode mungkin perlu dikombinasi, perlu dicari alternatif-alternatif lain. Itu namanya inovasi. Dalam bahasa Buddhis adalah wimangsa. Nah, kalau keempat hal itu dilakukan, yaitu canda, kita lengkapi, kemudian wirya, ditambah lagi cita, penuh perhatian, fokus, dan juga wimangsa, inovasi, bisa dipastikan hasilnya akan semakin sukses. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita ikuti yang satu lewat ini.
Ya, baik, sahabat UPTV dimanapun Anda berada. Tadi sudah saya sampaikan 4 hal untuk mencapai sukses atau kiat sukses menurut agama Buddha, yaitu Utthana Sampada, Araka Sampada, kemudian Kalyanamita, dan yang keempat adalah Samajiwikata. Ditambah lagi 4 kekuatan Dhamma untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi lagi, yaitu yang pertama canda, kemudian wirya, cita, dan yang keempat wimangsa. Nah, 4 hal yang pertama, Utthana Sampada, Araka Sampada, Kalyanamita, kemudian Samajiwikata, dilengkapi dengan 4 kekuatan Dhamma, Catu Iddhipada Dhamma, yaitu canda, kesenangan, kegembiraan dalam bekerja, kemudian wirya, semangat, dan cita, ketelitian, kecermatan, kesungguhan, ditambah lagi wimangsa, yaitu inovasi, selalu melakukan inovasi, sehingga menjadi pasangan. 4 pasang inilah kiat sukses menurut agama Buddha. Jadi kalau kita mengerjakan apapun, melakukan apapun, termasuk para mahasiswa yang masih kuliah, dalam studinya, mempraktekkan keempat hal ini, bukan hanya dalam hal bekerja, tapi juga dalam hal studi, baik menempuh di program sarjana atau pasca sarjana, pasti akan mencapai kesuksesan. Bahkan bisa lebih cepat dari target waktu yang standar dengan 4 pasang ini. Nah, itulah pentingnya kiat sukses menurut agama Buddha untuk dicoba dipraktekkan. Silahkan nanti sahabat-sahabat UPTV untuk praktekkan. Kemudian dalam Dhammapada yang saya sitir di depan, disebutkan bahwa dalam Appamada Wagga Sair ke-24, itu dikatakan bahwa tabah dan penuh perhatian, itu juga menjadi bagian untuk mencapai kesuksesan itu. Orang yang sukses itu tidak sekali jadi, tiba-tiba berusaha, bekerja langsung sukses. Mayoritas orang sukses itu mengalami jatuh bangun. Dan tidak hanya sekali, 2 kali, berkali-kali, mungkin puluhan kali, ratusan kali. Karena itu harus tabah. Selain tabah juga penuh perhatian. Tabah dan penuh perhatian. Kemudian suci dalam setiap perbuatan. Ya, kita berusaha, bekerja, harusnya menjaga etika bekerja kita. Perbuatan kita harus dijaga kesuciannya. Jangan sampai ya ada pengkhianatan, ketidaksetiaan, kecurangan. Itu berarti tidak suci dalam perbuatan untuk mendukung kesuksesan itu. Jadi selain 4 pasang tadi, kemudian juga ketabahan, penuh perhatian, kemudian juga suci dalam setiap perbuatan, baik melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani, itu akan mendukung kesuksesan, ya, lebih mendukung lagi. Kemudian juga hati-hati dalam setiap tingkah laku. Ya, kita bertingkah laku, bertutur kata, bersikap, akan bergaul dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan pekerjaan, itu pasti berhubungan dengan orang lain. Mesti menjaga tingkah laku kita, harus berhati-hati. Kita harus memikirkan apakah kata-kata kita, ucapan kita itu menyakitkan hati orang lain atau tidak. Ya, itu untuk menjaga relasi. Coba kalau customer service itu tidak ramah, orangnya ketus, kemudian sinis, senyumnya ya tidak ikhlas senyumnya, ya pasti customernya, pelanggannya pada merasa nggak enjoy, nggak nyaman mendapatkan pelayanan. Karena itu seorang customer service itu pasti harus yang ramah, yang suka murah senyum, ya hati-hati dalam berkata, tutur katanya lembut dan seterusnya. Nah, kemudian juga mengendalikan diri dengan baik. Ya, pengendalian diri itu sangat penting, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan tadi, bukan mengejar keinginan. Itu harus ada pengendalian diri. Ya, pengendalian diri dengan baik dalam agama Buddha yang melaksanakan Pancasila Buddhis. Itu dilakukan dengan sepenuh hati. Kemudian juga hidup secara benar. Ya, hidup secara benar itu penghidupan benar
Ya antara lain dalam hal bekerja, berusaha, itu jangan sampai curang, jangan sampai tidak setia, atau istilahnya sekarang KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme, itu harus dihindari. Itu hidup secara benar. Nah, kalau hal-hal ini dilakukan, tabah, penuh perhatian, kemudian suci dalam perbuatan, hati-hati dalam tingkah laku, berpengendalian diri, dan juga hidup secara benar, ini dikatakan orang yang waspada. Nah, orang yang waspada itu akan mencapai kemajuan lebih cepat, akan mencapai keberhasilan lebih hebat, akan mencapai kesuksesan lebih tinggi. Inilah kiat-kiat sukses dalam agama Buddha yang tentu saja kalau dipraktekkan akan memberikan jaminan kesuksesan. Tetapi kalau hanya diomongkan, hanya didiskusikan, yaitu sebatas hanya wacana, sebatas hanya teori. Bagaimana teori ini bisa dibuktikan? Ya harus dipraktekkan. Karena itu sahabat UBTV, terutama saudara-saudari sedama, mari kita coba berbagai resep, berbagai kiat. Anda bisa memadukan konsep-konsep, kiat-kiat sukses menurut para ahli apapun, silahkan. Tapi secara spiritual, secara keagamaan, tentu masing-masing agama pasti punya kiat-kiat sukses. Nah, dalam agama Buddha ada 4 pasang tadi. Utana Sampada kerja keras, Araka Sampada menjaga apa yang dihasilkan dengan baik, kemudian memiliki sahabat yang baik, dan juga hidup sederhana atau tidak boros. Kemudian berpasangan dengan canda, semangat, gembira atau senang, kemudian wirya semangat, cita penuh ketelitian, dan wimangsa inovasi. Dilengkapi lagi, karena itu menjadi kesuksesan yang luar biasa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memotivasi kesuksesan kita. Saya akhiri. Sabesata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihontu Namo Buddhaya.